Halo semuanya, selamat datang di channel Fakih Vape, channel membahas seputar otomotif. Awal tahun baru merupakan momen di mana setiap merek mobil unjuk gigi mengeluarkan model terbaru mereka, atau hanya melakukan perubahan pada model sebelumnya. Begitu pula merek mobil Daihatsu, khususnya tipe New Sigra, apakah terdapat perubahan di tahun 2022 ini? Simak video sampai habis. Pada Daihatsu Sigra, tahun 2022 ini mengalami perubahan, namun bukan perubahan pada bagian mesin, bodi maupun fitur, melainkan perubahan pada harga. Ya, betul sekali, untuk harga Daihatsu Sigra 2022 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga tahun 2021. Memang setiap pergantian tahun, semua harga mobil pastinya akan mengalami kenaikan harga. Tapi pada mobil ini, kenaikan harga tidak hanya disebabkan karena pergantian tahun, melainkan karena penerapan pajak PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah berdasarkan pajak karbon dari pemerintah. Di tahun 2022 ini, semua mobil jenis LCGC atau Low Cost Green Car dikenakan tarif pajak PPNBM berdasarkan pajak karbon. Jumlahnya sebesar 3% atau naik antara 4 jutaan. Sebagai contoh, Daihatsu Sigra varian D pada saat tahun 2021 dibanderol dengan harga Rp122.650.000. Dan untuk tahun 2022 ini, harganya dibanderol dengan harga Rp125.950.000 atau dengan kata lain naik Rp3.300.000. Sedangkan varian Sigra 1,2 X manual pada tahun 2021 dihargai dengan Rp142.400.000. Sedangkan di tahun 2022 ini dibanderol dengan harga Rp146.200.000 atau naik sebesar Rp3.800.000. Lalu untuk Sigra 1,2 R AT atau Matic pada tahun 2021 dengan harga Rp161.600.000. Sementara pada tahun 2022 ini dibanderol dengan harga Rp165.900.000 atau naik sebesar Rp4.300.000. Sedangkan untuk fisik mobil seperti mesin, bodi, dan fitur lainnya masih sama seperti tahun 2021. Bagian depan tampilannya seperti ini, pada grill dengan nuansa chrome yang tegas pada bagian atas layar. Untuk lampu utamanya atau lampu headlamp sudah menggunakan LED. Sementara pada bagian lampu kota dan lampu sen masih menggunakan halogen. Pada bagian bawah terdapat desain lampu fog lamp dengan desain yang terbaru, dilapisi dengan cover fog lamp dengan warna hitam glossy. Bagian bumper depan menyatu dengan bodi bagian depan. Untuk dimensi, panjang keseluruhan 4110 mm, lebar 1665 mm, dan tinggi keseluruhannya 1600 mm. Sementara tinggi dari tanah sebesar 180 mm. Artinya dimensi mobil ini masih sama dengan dimensi pada tahun 2021. Bagian samping terlihat ban dengan ukuran profil 175/65 R14 menggunakan velg alloy ring 14. Selanjutnya spion dengan pengaturan elektrik dan retractable atau lipat otomatis, sementara bagian luarnya dibalut dengan lampu sen dan body cover sewarna dengan bodi.
Bagian samping juga terdapat side visor atau talang air, dan bagian sisi jendela sudah ada list chrome yang menghiasi pada bagian samping kaca jendela. Bagian samping untuk keselamatan, pada bagian pintu disisipkan side impact beam yang merupakan batang baja yang disisipkan pada dalam bagian pintu yang berfungsi untuk menahan benturan dari samping untuk melindungi bagian penumpang depan dan belakang. Lanjut bagian belakang, terlihat bagian belakang terdapat chrome backdoor garnish yang tebal. Sementara bagian kaca belakang belum ada defogger, tapi sudah ada wiper belakang. Bagian atasnya sudah ada spoiler dengan nuansa warna hitam. Pada bagian atap untuk antena masih menggunakan ekor tikus, belum shark fin. Bagian lampu belakang masih belum LED, masih menggunakan halogen, dan pada bagian pintu backdoor sudah terdapat lampu dummy. Untuk knalpot sudah menggunakan chrome dengan muffler cutter. Untuk keamanan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir mundur dan kamera mundur. Door trim pintu dengan warna gelap dan perpaduan warna cerah beige terang. Untuk tombol power window, empat-empatnya sudah lengkap dengan power window. Untuk pengemudi sudah dilengkapi auto. Untuk pengaturan autonya hanya pada bagian ke bawah atau down. Handle pintu dengan nuansa chrome, dan bagian bawah terdapat 2 buah cup holder dan speaker aktif. Bahan jok masih sama, menggunakan bahan fabric dengan warna abu-abu, dan untuk headrest pada bagian pengemudi dan penumpang depan masih menyatu dengan sandaran. Bagian tengah terdapat armrest yang cukup membantu agar posisi dan nuansa pengemudi atau penumpang depan lebih rileks. Nuansa dashboard masih sama, dan untuk setir dengan bahan fabric, palang 3 dengan teknologi electric power steering, dan sudah dilengkapi dengan SRS airbag untuk pengemudi dan penumpang depan. Untuk head unit sudah dilengkapi dengan touchscreen yang support dengan USB, Bluetooth, radio, dan untuk keamanan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Tuas transmisi dengan model Indas ya, di sini memiliki kelebihan untuk ruang kaki bagian depan jauh lebih lega dan nyaman. Pengaturan AC masih menggunakan tombol manual, tapi di sini desainnya berubah untuk facelift, varian faceliftnya. Bagian meter cluster dengan nuansa warna merah di sini, dan sudah dilengkapi dengan MID, multi informasi display. Semua informasi tentang kondisi mobil ditampilkan secara display pada bagian meter cluster. Dan pada bagian dashboard sebelah kanan juga sudah dilengkapi dengan tombol sensor parkir depan. Mobil ini dilengkapi dengan 2 buah power outlet 12 volt untuk penumpang baris pertama dan penumpang baris kedua. Lanjut bagian baris kedua. Baris kedua, pintu dengan door trim masih sama dengan bahan hard touch dan berwarna gelap atau abu-abu. Untuk tombol window-nya sudah electric power window. Bagian bawah juga sudah terdapat speaker, dan handle pintu sudah chrome. Pada bagian baris kedua, di sini terlihat cukup lega, dan pelipatan baris kedua sudah dilengkapi dengan one touch tumble. Sekali sentuh langsung bisa melipat secara sempurna. Bagian atasnya sudah terdapat AC untuk air ventilatornya yang bisa meneruskan udara dingin dari depan hingga diteruskan ke bagian baris kedua dan baris ketiga. Baris ketiga terlihat dengan headrest yang terpisah juga dan seatbelt untuk
penumpang baris ketiga, masing-masing satu buah seatbelt. Pada bagian kanan dan kiri terdapat cup holder untuk menaruh penyimpanan minuman yang ukurannya sedang. Bagian bagasi di sini terlihat cukup luas juga, bisa menampung barang bawaan seperti galon besar ukuran besar 3 buah galon. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 88 PS per 6000 rpm. Sementara untuk torsi menghasilkan sebesar 11,0 km per 4200 rpm. Dari tenaga ini disalurkan ke bagian roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan konvensional. Sekian pembahasan singkat dari Daihatsu Sigra tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lengkap, bisa kunjungi di website kami di astradaihatsucililuk.com, atau jika teman-teman menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu mendapatkan update informasi seputar otomotif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya.